Selamat datang di modul 6 praktikum jaringan komputer. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai implementing TCP IP in the command line. Ya, jadi bagaimana mengimplementasikan TCP IP pada command line. Jadi kita lebih ke troubleshooting ya, menggunakan command line ya. Nah, adapun materi yang akan dibahas adalah jadi ada beberapa komen yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi ada IP config, kemudian ada ping, kemudian NS lookup, ada traceroute, path ping, ya, netstat, ARP dan nets. Nah, jadi apa saja fungsi dari masing-masing ini ya. Jadi akan dibahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu adalah ini ya, IP config. Nah, IP config ini merupakan salah satu perintah yang terdapat pada sistem operasi Windows yang berfungsi untuk menampilkan dan mengkonfigurasi ya settingan perangkat jaringan. Jadi lebih ke memunculkan informasi mengenai konfigurasi IP pada komputer ya. Nah, bagaimana itu fungsi dari IP config? Kita langsung saja ya untuk membuka command line pada komputer ya. Oke, kita keluar dulu. Nah, yang pertama kali adalah kita masuk ke command line ya. Jadi kita search command prompt pada Windows. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tadi yang pertama adalah kita akan membahas mengenai IP config ya. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja untuk tekan IP config gitu ya. Nah, jadi di sini akan muncul beberapa informasi mengenai konfigurasi IP pada masing-masing interface ya. Jadi akan kelihatan di sini nama interface-nya apa, kemudian IP-nya berapa. Ya. Nah, untuk lebih detail, jadi di sini IP config ini juga ada beberapa optionnya gitu ya. Nah, ini jika kita tekan ingin melihat lebih detail gitu ya, kita tekan IP config /all. Nah, itu akan kelihatan lebih detail tentang informasi interface-nya. Jadi ada description-nya itu jenis adapternya, jenis interface-nya apa, kemudian ada informasi gateway, kemudian DNS-nya, ini DNS servernya, ya. Jadi lebih detail. Kalau tadi cuman informasi yang tidak detail ya. Kalau ini dia detail. Kalau kita ketik IP config /all. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus atau mengkonfigurasi ulang IP ini, kita bisa tekan IP config release gitu ya. Nah, jadi dia akan menghapus konfigurasinya sementara. Nah, ini jadi ada beberapa IP yang mendapat DHCP. Kalau ini statik ya. Kalau statik itu dia pasti tidak akan hilang gitu. Tapi misalkan seperti ini WiFi, nah jadi dia akan menghapus beberapa IP pada interface yang dapat DHCP. Nah, jika kita ingin memberikan IP-nya ya kita bisa ketik IP config gitu ya. Renew. Jadi dia akan meminta IP kembali kepada DHCP server ya untuk diberikan IP. Nah, biasanya ini kita lakukan ketika ada konflik IP, kemudian kita tidak bisa connect ke internet gitu ya biasanya. Nah, itu kita bisa release dulu, hilangkan dulu sementara IP-nya. Nah, dia akan mencari lagi tandanya ini masih not connected ya. Nah, kemudian di renew itu artinya dia akan meminta kembali IP yang baru kepada DHCP server sampai nanti dia
connect kembali, mendapat IP baru dari DHCP servernya. Oke, nah apabila itu tandanya sudah berubah seperti ini ya, sudah dapat internet akses, walaupun ini prosesnya belum selesai, ini tidak apa-apa, kita cancel saja dengan Ctrl C gitu ya. Ctrl C, nah dia akan meng-cancel, tapi tidak apa-apa, dia akan sudah mendapat IP gitu. Kita cek lagi ipconfig/all. Ya, sudah dapat IP kembali. Seperti itu. Ya. Jadi release untuk menghapus, kemudian renew untuk meminta kembali. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga menu yang ingin menunjukkan bahwa DNS-nya seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat konfigurasi DNS pada komputer ini gitu. Misalkan kita lihat ya, ipconfig / display DNS. Nah, jadi ini beberapa DNS ya. DNS yang tercatat pada komputer. Nah, ini. Biasanya di lokal komputer ini kita bisa untuk mengkonfigurasi DNS atau local resolver namanya. Seperti ini. Jadi ada DNS lokal yang ada di komputer, kemudian ada IDM juga. Ya, ada beberapa DNS yang sudah tercatat di komputer. Jadi nanti kalau yang tidak tercatat di sini, maka dia akan mencarinya pada DNS di luar. Contohnya pada ISP atau DNS publik seperti punyanya Google 888 itu ya. Nah, ini beberapa DNS yang sudah ada di sini. Ya, seperti itu. Jika ingin clear DNS ya, itu bisa kita lakukan dengan mengetik ipconfig /DNS. Nah, jadi DNS resolvernya case-nya itu di clear. Jadi biasanya ketika connect internet bisa, ping 888 bisa, tapi ketika ping Google tidak bisa, berarti itu ada problem pada case-nya, sehingga kita flush dulu supaya bisa diberikan informasi yang terbaru. Seperti itu ya. Oke, jadi itu beberapa penggunaan ipconfig, masih banyak lagi sebenarnya untuk fungsi dari ipconfig ya. Selanjutnya tadi ipconfig sudah, sekarang ping. Nah, ping ini yang paling umum kita gunakan untuk mengetes koneksi ya. Jadi hal yang paling gampang kita lakukan untuk mengetes koneksi itu dengan ping. Misalnya ya, kita mau ngetes koneksi keluar ke internet bisa atau enggak gitu ya. Ya kita coba aja ping google.com. Oke. Nah, ketika sudah ada replay dari IP-nya si Google, ya ini replay. Nah, maka ini kita sudah terkoneksi dengan servernya Google. Biasanya kita mengetes internetnya sudah jalan atau belum ya, dengan ping keluar ke internet ya, artinya ya sudah keluar. Atau kita ping gateway. Nah, gateway-nya berapa? Kita cek aja ipconfig tadi. Wi-Fi. Nah, ini gateway. Kita ping aja gateway 192.168.1.1. Ya, sudah terkoneksi. Biasanya ketika tidak bisa terkoneksi ke internet, kita tidak bisa ngeping gateway. Berarti itu ada problem pada jaringannya ya. Oke. Jadi ini untuk ping. Nah, beberapa macam option ping ini juga ada banyak ya. Ini kenapa ditunjukkan cuma 4? Kita bisa ubah menjadi, misalkan mau jumlahnya diperbanyak gitu ya. Ping sticky gitu ya. Sticky Indonesia.ac.id. Misalnya mau lebih banyak jumlahnya, kita buat 10 gitu, min n 10 gitu. Oke, sticky Indonesia.ac.id.
Oke, nah dia akan ngeping ke sticky sejumlah 10 kali. Seperti itu. Oke, 4. Yang kelima timeout. Nah, artinya ada timeout ya di yang kelima. Itu ada loss 1 ya. Terjadi karena koneksinya yang bermasalah ya. Jika ada timeout ini berarti dia tidak terhubung. Jadi pada yang koneksi ke-6 tidak terhubung, seperti itu ya. Nah, jika ingin melakukan ping terus-menerus gitu, misalkan kita bisa tekan tanda atas ya. Jadi arah ke atas untuk memunculkan berita sebelumnya gitu. Nah, kita coba untuk min T. Nah, min T ini artinya melakukan ping terus-menerus ya, tidak ada batasannya. Jadi akan ngeping terus-menerus sampai kita yang memberhentikannya. Nah, seperti ini. Biasanya kita lakukan ini untuk memonitor koneksi ya, sejauh mana performansi monitor koneksi internet kita ya dengan cara ini ping terus menerus. Jadi ini berarti ada timeout satu kali gitu ya, sampai kita memberhentikannya. Cara memberhentikannya dengan Ctrl C. Nah, jadi ada loss 1 seperti itu ya. Oke, jadi itu ping main T.